adik-adik, shalom. Nah, gimana nih kabar adik-adik di minggu kedua di tahun 2021? Kak Welly gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan baik dong Kak Desi. Yes. Desi gimana? Kak Desi juga kabarnya baik kan? Kak Desi sama Kak Welly yakin adik-adik di rumah yang sedang sekolah minggu juga hari ini sangat baik. Nah, minggu lalu kita udah mengucapkan harapan-harapan kita, doa-doa kita untuk tahun 2021 ini. Nah, kira-kira Kak Welly tahu nggak apa aja yang akan terjadi di sepanjang tahun 2021 ini? Nggak tahu Kak, kalau Desi tahu nggak? Sama Kak, kira-kira Kak Desi juga nggak tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bulan depan sampai Desember lagi nanti. Nah, kira-kira nanti gimana dong Kak Welly? Kan kita nggak tahu nih apa-apa gitu. Nah, tenang aja Kak Desi nggak usah khawatir karena ada Tuhan yang nanti akan menolong kita untuk bisa melewati hari-hari kita ke depan. Dan seperti lagu yang kita nyanyikan, Allah itu besar dan perkasa dan apapun tidak ada yang mustahil baginya. Untuk itu mari kita bangun berdiri dan mari kita nyanyikan Allah besar. Oke adik-adik, ayo berdiri ya. Kita sama-sama menyanyikan lagunya Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, oke adik-adik, sekali lagi kita nyanyikan dari awal dengan tempo yang lebih cepat. Oke adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Seperti biasa, kita akan berdoa, tangannya dilipat dan tutup mata. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami kembali datang kepadamu bersyukur Tuhan sudah menyertai kami satu minggu ini hingga kami boleh kembali bertemu di ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami memohon pertolongan-Mu. Kiranya ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhirnya dapat berjalan dengan baik. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, seperti biasa di ibadah kita memuji Tuhan dan kita juga mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan pujian Oh Tuhan Pencipta Langit Bumi. Iya adik-adik, lagunya kita nyanyikan pelan-pelan dulu. Setelah itu kita nyanyikan dengan tempo yang lebih cepat. Adik-adik boleh mengikuti Kak Welly dan Kak Desi. Oh Tuhan, Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, Pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Gampang ya adik-adik, sekali lagi. Oh Tuhan, Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, Pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil. Tiada mustahil bagi Dia.
hari Minggu. Jumpa lagi sama kakak di hari Minggu ini. Sudah siap ya semua untuk mendengarkan cerita hari ini? Sebelumnya ayo kita ambil Alkitabnya kalau belum diambil. Setelah itu kita tenangkan hati dan pikiran kita ya. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan cerita. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami semua, sehingga kami boleh berkumpul lagi Tuhan di hari Minggu ini. Kami mau mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Tuhan tolong bantu kami dalam mengerti firman-Mu, dalam membaca firman-Mu Tuhan, sehingga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan salah dan dosa kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah hari ini kakak mau cerita masih tentang Tuhan Yesus. Sebelumnya minggu lalu kakak tadi cerita tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ceritanya tentang orang Majus. Nah kakak mau cerita selanjutnya. Cerita ini bisa adik-adik baca dalam kitab Matius 2 ayat 12 sampai 15 dan ayat 19 sampai 23. Nah, kakak mulai ceritanya adik-adik. Sebelumnya kakak mau tanya, di sini ada nggak adik-adik yang belum pernah merasa susah, belum pernah punya masalah dalam hidupnya? Kira-kira ada nggak ya adik-adik? Kalau menurut kakak sih kayaknya tidak mungkin ya, pasti semua pernah tuh merasa susah. Pasti adik-adik pernah dong mengeluh, hal-hal kecil aja pasti adik-adik pernah mengeluh. Misalnya nih udah mulai sekolah lagi, ya kakak harus bangun pagi lagi, ya kan? Terus mulai sekolah lagi, aduh pelajarannya tambah susah nih, ya kan? Nah kakak juga merasakan hal tersebut, kita semua pasti punya masalah dalam kehidupan kita masing-masing, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah adik-adik, kira-kira kehidupan Tuhan Yesus bagaimana ya? Apakah hidupnya bahagia-bahagia saja? Kan dia raja, berarti dia harusnya hidupnya wah dong adik-adik, ya enggak? Dia punya semuanya, harusnya dia tidak punya masalah kak. Tapi ternyata tidak adik-adik. Tuhan Yesus saat bayi pun punya masalah, dia pun hidupnya selalu di dalam bahaya. Nah, ceritanya ini bisa adik-adik baca dalam kitab Matius 2 ayat 12 sampai 15. Dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 23. Jadi ini ceritanya masih berkelanjutan dari minggu sebelumnya yang diceritakan oleh Kak Teti. Cerita sebelumnya itu tentang orang Majus, betul. Orang Majus yang memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus berupa kemenyan, emas, dan mur. Setelah orang-orang Majus pulang ke tempat mereka, Bapak Yusuf ini bermimpi. Dia didatangi oleh seorang malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan ini bilang, kalau Ibu Maria, Bapak Yusuf, dan bayi Yesus harus melarikan diri, mengamankan diri ke suatu tempat, karena bayi Yesus ini mau dibunuh oleh raja yang saat itu berkuasa, yaitu Raja Herodes. Nah adik-adik, kira-kira bagaimana menurut adik-adik? Apakah Bapak Yusuf ini bilang, oke, saya langsung berangkat Tuhan? Betul, Bapak Yusuf pun adalah seorang yang taat. Jadi saat didatangi oleh malaikat, dia percaya bahwa apapun yang direncanakan Tuhan pasti adalah hal yang terbaik. Jadi akhirnya mereka bertiga ini bersama-sama dari Bethlehem, mereka harus berjalan sampai ke Mesir. Di sini ada adik-adik, nanti ada petanya. Kalau adik-adik bisa lihat, ini perjalanannya jauh banget ya, dari Bethlehem sampai ke Mesir. Wah adik-adik bayangin, zaman dulu itu nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada ojek, nggak ada taksi. Tapi harus dengan jalan kaki, dengan naik unta ataupun naik kuda. Dan saat itu Yesus masih baru lahir. Bayangin ya adik-adik kesusahan mereka. Tapi mereka tidak pernah berhenti percaya dan tidak berhenti berharap kalau Tuhan pasti akan menolong mereka semua. Dan benar adik-adik, Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga Tuhan Yesus. Mereka sampai di Mesir, sampai dengan selamat, tanpa gangguan dari Raja Herodes. Lalu bagaimana dengan Raja Herodes? Dia tidak bertemu dengan bayi Yesus dan akhirnya
dia menyuruh atau mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak yang umurnya di bawah 2 tahun. Wah, kejam sekali ya adik-adik Raja Herodes ini. Karena dia takut karena bayi Yesus yang kata orang Majus adalah raja, jadi dia takut kalau misalnya raja yang baru lahir ini akan mengambil semua kekuasaannya. Nah, begitu adik-adik alasannya Raja Herodes ini ingin membunuh bayi Tuhan Yesus. Walaupun dia selama bertahun-tahun, selama 2 tahun ini mengincar bayi Yesus, sampai pada akhirnya meninggal, Herodes pun tidak menemukan bayi Yesus. Wah, adik-adik, keren sekali ya penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan kepada keluarga Yesus ini tidak pernah berhenti. Dia sampai hidup di Mesir pun dia masih aman. Dan pada akhirnya saat Raja Herodes meninggal, malaikat Tuhan datang kembali kepada Yusuf. Yusuf diperintahkan malaikat Tuhan untuk kembali lagi ke Israel. Nah, adik-adik, walaupun harus menempuh perjalanan lagi untuk kembali ke Israel, Tuhan Yesus dengan Ibu Maria dan Bapak Yusuf ini tetap taat. Mereka tetap percaya bahwa apapun yang mereka lakukan pasti direncanakan Tuhan. Jadi semuanya pasti adalah yang terbaik. Akhirnya mereka kembali lagi. Namun di hati Bapak Yusuf ini ada sedikit ketakutan. Karena anak Raja Herodes yang bernama Archelaus, dia memerintah di daerah Galilea. Sedangkan Bapak Yusuf ini harus pulang ke daerah situ. Dia takut karena anak Raja Herodes ini pun adalah seorang yang jahat. Walaupun dia takut, akhirnya Bapak Yusuf tetap pulang ke Israel, ke daerah Galilea, dan akhirnya mereka tinggal bersama di kota Nazaret. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Kalau misalnya kita bisa lihat penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti ya, kita juga adik-adik, kita harus percaya kalau misalnya kehidupan kita pun disertai oleh Tuhan. Kalau kita punya masalah, kita merasa susah, kita merasa bingung, mau itu di sekolah maupun di rumah, adik-adik punya siapa? Adik-adik punya Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik punya masalah yang berat sekali ataupun yang ringan juga, semuanya dibawa kepada Tuhan. Melalui apa adik-adik? Yang paling gampang, melalui doa. Kita bisa berdoa kapan aja adik-adik mau bangun tidur, saat sedang berkegiatan, saat mau tidur, ya kan? Karena Tuhan Yesus memang dekat dengan adik-adik, dekat juga dengan kakak. Oke? Begitu ceritanya adik-adik, gampang ya? Jadi intinya penyertaan Tuhan Yesus itu tidak pernah berhenti kepada kita. Ya kan adik-adik? Adik-adik harus percaya itu ya. Oke? Saatnya ayat emas. Ayat emas kita terambil dari kitab Mazmur 121 ayat yang kelima. Adik-adik sudah buka? Kalau sudah, kita baca sama-sama ya. Mazmur 121 ayat 5. Kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Pendek ya adik-adik, tapi artinya sangat baik ya. Dibilang apa? Tuhan adalah penjagamu. Ingat ya adik-adik, Tuhan itu adalah penjaga kita. Jadi adik-adik tidak boleh takut, tidak boleh khawatir lagi setelah mendengarkan cerita ini ya. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini kakak punya pertanyaan berikut. Nah, adik-adik bingung gak lihat gambar ini? Bingung kakak? Jangan bingung adik-adik, karena di bawah sini ada kunci rahasianya. Adik-adik tinggal mengganti gambar dengan huruf yang ada di kuncinya. Misalnya ya adik-adik, gambar pertama adalah seperti ini, seperti benang hijau ya. Kita cari di kuncinya, dia diganti dengan huruf T. Terus gambar kedua yang seperti itu, kita cari di kuncinya adalah huruf U, T-U. Kira-kira apa adik-adik? Ini gambar, ini adalah sebuah ayat Alkitab. Nah adik-adik kalau sudah tahu jawabannya, nanti boleh tolong divideokan untuk membacakan ayatnya. Atau kalau susah, boleh ditulis di sebuah kertas, kemudian difoto. Fotonya nanti dikasih ke kami lagi ya, ke kakak-kakak
naskah sekolah minggu seperti itu. Kalau susah untuk mengartikan gambar-gambar ini, adik-adik boleh minta tolong bantuan orang tua, kakak, ataupun siapapun yang di rumah yang lebih tua dari adik-adik. Oke? Oke adik-adik, kegiatan kita untuk hari ini sudah selesai. Nah, untuk menutupnya kita mau berdoa lagi adik-adik. Mari kita tenangkan hati, pikiran kita bersikap berdoa, dan mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkata di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk cerita hari ini. Adik-adik boleh belajar Tuhan untuk mengerti bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Tuhan pasti akan menjaga mereka tanpa kekurangan satu detik pun Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan akan menjaga kami semua, akan menjaga adik-adik dalam setiap kegiatan mereka, baik itu di rumah maupun di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya adik-adik boleh belajar dengan senang hati Tuhan pada hari ini. Kiranya mereka boleh semakin semangat Tuhan, karena mengerti bahwa kami punya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga adik-adik ini boleh belajar, boleh bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saatnya kembali lagi ya ke kakak-kakak ya dan memuji Tuhan. Dadah. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai wujud sukacita kita kepada Tuhan. Mari mempersiapkan persembahan kita dan kita bersama-sama menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi adik-adik, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, mari kita semua melipat tangan kita menutup mata dan kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kami hari ini. Berkatilah persembahan ini Tuhan, kiranya boleh menjadi alat untuk pelayanan kami di sekolah minggu dan terlebih untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setiap dari kita pasti pernah mengalami suatu masalah. Baik saya dan Kak Desi pasti pernah mengalami kekhawatiran dalam hidup ini. Dan juga mungkin adik-adik dalam studinya mungkin pernah kesusahan dalam mengerjakan tugas dan dalam belajar. Nah, untuk itu adik-adik gak usah khawatir karena ada Tuhan yang senantiasa menolong kita untuk bisa menyelesaikan setiap masalah kita. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan Allah Sanggup. Apa yang tak pernah
kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa syafaat, dan yang akan berdoa syafaat nanti adik-adik akan ikuti kakak ya. Kita akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan buat pada hari ini kami boleh lakukan ya Tuhan dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan baik oleh karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan bersama ya Tuhan, kiranya firman ini ya Tuhan dapat senantiasa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan, saat ini ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan buat adik-adik kami ya Tuhan dalam seminggu ke depan ya Tuhan. Tuhan saja yang memelihara hidup mereka Tuhan. Tuhan juga yang berikan mereka kesehatan dalam berbagai aktivitas dan juga studi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat papa dan mamanya ya Tuhan dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan juga yang senantiasa berkati ya Tuhan, dan biarlah juga Tuhan papa dan mamanya Tuhan dapat senantiasa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap kakak dalam melayani Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa tetap berikan kekuatan kesehatan dalam segala aktivitasnya ya Tuhan. Dalam studi ya Tuhan, Tuhan juga yang tolong, dan dalam kerjanya Tuhan juga yang senantiasa menyertai ya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan buat setiap pelayanan kami ke depannya, Tuhan saja yang pimpin dan menyertai ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan minggu yang datang ya Tuhan kami dapat sama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan yang kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.